Pernah nggak sih Anda merasa kalau hidup ini sebetulnya cuma panggung sandiwara? Nah, hari ini kita mau bahas satu topik yang nusuk banget ke jantung kehidupan spiritual kita, kemunafikan. Dan kita akan lihat kenapa dari sudut pandang teologis, hal ini tuh jauh lebih bahaya daripada sekedar bohong biasa. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau setiap perbuatan baik, setiap kata-kata bijak yang keluar dari mulut kita, itu semua cuma bagian dari naskah, sebuah pertunjukan yang kita mainkan buat dunia, bukan ungkapan tulus dari hati. Gimana kalau hidup Anda ternyata cuma sebuah pertunjukan? Dan disinilah letak kuncinya. Dalam teologi Kristen, akar kata munafik atau Hippokrates dalam bahasa Yunani itu artinya pemeran sandiwara. Jadi ini bukan sekedar tentang bohong, ini tentang memainkan peran. Pakai topeng kesalehan, padahal di baliknya realitanya beda banget. Ini tentang jadi aktor di panggung spiritual kita sendiri. Nah, sekarang kenapa sih pertunjukan ini dianggap bahaya banget? Soalnya, ini bukan lagi sekedar nipu orang lain. Ini tuh menyerang inti dari kehidupan rohani itu sendiri, yaitu kejujuran hati di hadapan Tuhan. Ini dia poin krusialnya. Menurut teologi Kristen, keselamatan itu nggak bergantung pada seberapa soleh kita, kelihatannya. Bukan soal ritual, bukan soal reputasi. Kenapa? Karena semua itu bisa dipalsuin. Yang benar-benar penting, yang nggak bisa dipalsuin, adalah iman yang tulus dan kondisi hati kita yang sebenarnya. Martin Luther ngejelasin ini dengan cemerlang banget. Kemunafikan itu, pada dasarnya, menggeser sorotan. Ibadah yang harusnya buat Tuhan, malah jadi panggung buat muja-muji diri sendiri. Kita jadi nyari tepuk tangan dari manusia, bukan persetujuan dari Tuhan. Oke, yuk kita lanjut dan lihat gimana penipuan ini terbangun. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana kemunafikan ini muncul, baik di teks-teks kuno maupun dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini. Kutipan ini yang diucapin langsung sama Yesus adalah kritik yang super tajam buat kaum Farisi. Mereka itu jagonya pertunjukan spiritual, doa kencang-kencang di depan umum, puasa dengan muka dibikin sedih, semuanya demi dapat pujian. Persis seperti yang tertulis, bibir mereka memuliakan Tuhan, tapi hati mereka jauh. Dan jangan salah ya, perilaku kayak gini tuh nggak hilang, topengnya aja yang ganti. Coba pikirin deh, pelayanan yang lebih fokus ngebangun merek pribadi ketimbang melayani Tuhan. Atau orang yang jago banget teologi, tapi kelakuannya nggak berubah sama sekali. Dan tentu saja, panggung terbesar zaman sekarang, media sosial. Tempat kita bisa pamer spiritualitas yang sempurna, padahal kehidupan nyata penuh kompromi. Dan inilah penegasan teologis yang menghancurkan semua pertunjukan kita. Semua topeng, semua pencitraan, itu semua sia-sia di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya karena dia nggak terkesan dengan apa yang dilihat manusia. Dia itu lihatnya langsung ke dalam hati, ke niat dan realitas batin kita yang sesungguhnya. Jadi, kalau pertunjukan ini sia-sia di hadapan Tuhan, kenapa kita melakukannya? Apa sih yang mendorong seseorang buat pakai topeng ini? Yuk kita gali lebih dalam buat nemuin akar penyebabnya. Martin Luther ngasih satu konsep yang mencerahkan banget, simul justus et peccator. Artinya, orang percaya itu sekaligus benar dan berdosa. Kita udah dibenarkan sama Tuhan, tapi kita masih berjuang dengan dosa. Nah, kemunafikan itu lahir dari ketakutan. Kita takut sisi pendosa kita kelihatan, jadi kita cuma nampilin sisi benar kita. Seolah-olah sisi yang satunya itu nggak ada. Coba deh lihat kisah dua raja ini, Saul dan Daud. Dua-duanya jatuh ke dosa besar. Tapi respons mereka beda banget. Saul, dia langsung sembunyiin dosanya, lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan Tuhan. Sebaliknya, Daud, pas ditegur, hatinya hancur. Dia ngakuin dosanya secara terbuka. Hasilnya, Saul ditolak, Daud dipulihkan. Jadi, ini dia inti masalahnya. Bukan fakta bahwa kita berdosa, karena kita semua berdosa. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Apa kita pakai topeng buat pura-pura semua baik-baik aja? Atau kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan, ngakuin kegagalan kita? Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya kita bisa lepasin topeng dan berjalan di jalan menuju keaslian spiritual? Solusinya ada dalam konsep teologis yang indah ini, coram deo, yang artinya hidup di hadapan wajah Tuhan. Coba bayangin, hidup dengan kesadaran penuh kalau setiap pikiran, setiap tindakan, itu selalu kelihatan sama Dia. Pas kita benar-benar sadar akan hal ini, kebutuhan buat pakai topeng itu jadi terasa sia-sia. Buat apa pura-pura di hadapan Dia yang udah tahu segalanya? Jadi, gimana cara membangun hidup yang otentik? Ada 4 pilar utamanya.
Pertama, kembali ke firman Tuhan sebagai cermin buat ngelihat hati kita. Kedua, ciptakan budaya pengakuan di mana jujur itu lebih dihargai daripada citra. Ketiga, para pemimpin harus jadi teladan integritas. Dan yang terakhir, hidup secara konsisten, menyelaraskan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan kita. Dan ini relevan banget hari ini loh. Di dunia yang penuh filter dan citra yang dikurasi, imannya sejati ngingetin kita, nggak ada filter atau algoritma yang bisa nipu Tuhan. Keaslian di hadapannya itu jauh lebih berharga daripada citra sempurna di hadapan manusia. Akhirnya, kita sampai pada jawaban teologis tertinggi atas masalah kemunafikan ini. Gimana caranya kita bisa nemuin kekuatan buat lepasin topeng itu untuk selamanya? Jawaban tertinggi dari teologi Kristen itu ada di sini, di kayu salib. Inilah momen di mana semua topeng dan kepura-puraan manusia dirobek. Kelemahan kita kelihatan jelas banget, tapi di saat yang sama, anugerah Tuhan dinyatakan secara penuh. Dan inilah kesimpulan utamanya. Ketika identitas kita nggak lagi dibangun di atas pujian manusia atau reputasi, tapi udah aman di dalam Kristus, maka kebutuhan buat pakai topeng itu hilang. Kita nggak perlu lagi buktiin apa-apa. Kita nggak perlu lagi nutup-nutupin apa-apa. Kita bebas jadi diri kita apa adanya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di dunia yang penuh dengan filter, yang terus-menerus mendorong kita buat nampilin versi terbaik diri kita, siapakah Anda yang sebenarnya saat semua topeng itu dilepaskan? Pertanyaan itulah yang menuntun kita pada jantung keaslian spiritual. Terima kasih sudah menyimak.